Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Izalatul Jahli channel. Kali ini kita akan membahas sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah. Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman dan Syam dekat Laut Tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain Mekah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekah. Seperti halnya juga penduduk kota Mekah, tidaklah sulit bagi mereka bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah, dan Yaman. Tidaklah mengherankan apabila semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. Dalam kota Mekah itu terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam kemudian menikah dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail disebut Banu Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Maghrib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Di antara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Haris bin Amir yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Mekah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah atau suku Jurhum dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Khuza'ah inilah Banu Ismail berkembang biak dan dengan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini bertebaran ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Hanya yang ditinggal di kota ini dari Banu Ismail adalah suku Quraisy. Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Mekah ini dan juga atas Ka'bah. Kira-kira abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum Khuza'ah setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah. Kekuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk itu, tempat bermusyawarah yang disebut Darun Nadawah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Ketua dari balai ini sendiri adalah Qusay. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekah mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya tampaklah pertumbuhan kota Mekah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh kira-kira abad ke-6 Masehi, kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah kota Mekah, karena hal itu sama dengan menodai kesucian kota Mekah itu sendiri.
Selain daripada itu, mereka pun sangat berkepentingan akan ketentraman kota Mekah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk kota Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar bila mana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tentram, serta kesuciannya senantiasa terjaga. Kaum Quraisy lah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. Mengenai keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya diperuntukkan kepada keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Karena itu, tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab, karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menutup pintu Ka'bah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qusay meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Mekah seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim, bapaknya yang bernama Abdullah meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah, karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrohah, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah. Sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun gajah atau Amul Fil. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Muhir bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya bernama Aminah bintu Wahab bintu Abdul Manaf bintu Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Disinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu, baik keluarga dari pihak bapak maupun dari keluarga ibu, termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka pada wanita badiah dusun di padang pasir, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikianlah halnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada orang perempuan yang baik bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Lanjut part berikutnya. Assalamualaikum.